Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Kejadian di pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-17. Dari Kain dan dari Set, pengganti Habel, dua keluarga muncul dengan nilai yang sangat berbeda. Keturunan Kain peduli dengan kepintaran dan budaya. Keturunan Set berkomitmen pada nilai-nilai rohani. Dalam perkembangan kedua keluarga ini, pergumulan, pertarungan dari Kejadian pasal 3 ayat 15 semakin dalam. Meski Kain sudah membunuh saudaranya dan berada di bawah penghakiman ilahi, Tuhan tidak meninggalkan rencananya untuk memenuhi bumi dengan manusia. Kitab Kejadian tidak menceritakan apa-apa tentang siapa yang Kain kawini atau kapan perkawinan itu berlangsung. Kain tidak diragukan lagi menikah dengan salah satu saudara perempuannya itu. Itu pastilah salah satu anak perempuan Adam yang disebutkan di dalam pasal 5 ayat yang keempat. Suatu keadaan yang tidak salah secara moral atau merusak secara jasmaniah pada hari-hari awal umat manusia ini. Ketika hanya ada beberapa orang di bumi, perkawinan dengan saudara kandung adalah suatu keharusan. Bahkan beberapa generasi kemudian, Abraham menikahi adik tirinya yang ada di pasal 20 ayat 12 kitab Kejadian ini. Namun begitu, ketika manusia di bumi semakin banyak, cara perkawinan seperti itu tidak diperlukan lagi. Dan hukum Musa dengan tegas mengutuk praktek perkawinan semacam itu. Itu dia tulis di Imamat pasal 18 ayat 9. Istri Kain rupanya menemani Kain ke pengasingannya. Berkat dan perintah Tuhan yang mula-mula untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi terus berlanjut meski ada dosa. Seperti halnya dengan Adam dan Hawa, maka Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Berbeda dengan pasangan pertama, baik Kain maupun istrinya tidak menyebut nama Tuhan. Mungkin ada kaitannya dengan kehidupan anak mereka, yaitu Henokh. Kejadian pasal 3 ayat 15 menubuatkan bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan, yaitu orang-orang beriman, dan keturunan ular. Menurut silsilah yang mengikuti, mereka menghasilkan garis keturunan yang tidak memiliki tempat bagi Allah dalam hidup mereka. Keturunan Kain menjadi keturunan ular. Di paruh kedua Kejadian pasal 4, garis keturunan Kain diperkenalkan. Sorotan dalam sejarah keluarga ini juga disebutkan. Alkitab menggarisbawahi fakta bahwa budaya manusia itu diciptakan oleh manusia biasa. Walau bangsa-bangsa kuno menghubungkan perkembangan peradaban dengan berbagai dewa. Yang pertama, Kain sedang membangun kota pertama dan menamakannya Henokh sesuai dengan nama anaknya. Apa tujuan Kain? Apakah dia menentang kutukan Allah? Apakah dia berusaha untuk memastikan keselamatan pribadinya? Bagaimanapun ini adalah tahap baru dalam kemajuan peradaban. Yang kedua, nama Henokh, Irad, Mehujael, dan Metusael hanyalah nama-nama dalam daftar.
tidak ada informasi yang diberikan mengenai 3 orang pertama dalam daftar itu, selain nama mereka saja. Mereka nampaknya tidak memiliki prestasi apapun yang layak untuk disebutkan, selain sebagai mata rantai dalam rantai keturunan Adam melalui Kain untuk menjalankan fungsi ilahi memenuhi bumi. Yang ketiga, Lameh menjadi orang pertama yang melanggar prinsip monogami. Indikasi pertama tentang kemerosotan moral Lameh adalah pernyataan bahwa dia menikahi 2 istri, Ada dan Zillah. Oleh Lameh, monogami mulai runtuh. Ini tentu saja merupakan penyimpangan dari kehendak Allah dalam penciptaan. Di pasal 2 ayat 24 Kejadian mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kasih karunia Allah muncul lagi ke permukaan. Allah tidak menghukum Lameh untuk hal ini. Juga tidak menghukum para leluhur yang mempraktekkan poligami. Namun begitu, jelas terlihat bahwa praktek semacam itu membawa banyak akibat menyakitkan pada mereka yang menjalani gaya hidup menyimpang ini. Kenyataannya, Perjanjian Lama menggambarkan para peserta dalam hampir setiap perkawinan poligami mengalami perselisihan rumah tangga yang menyakitkan, yang menghancurkan mereka yang terlibat. Dalam satu pengertian, Allah mengizinkan manusia untuk belajar dengan cara sulit apa yang terjadi ketika makhluk itu memutuskan bahwa cara perkawinannya merasa lebih baik daripada cara yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta. Ada dan Zillah bersama-sama memiliki 4 anak. Ada memiliki 2 anak laki-laki, sementara Zillah memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Setiap anak itu diberi nama dengan penjelasan tentang masing-masing pekerjaannya dan kontribusinya bagi peradaban. Mengenai anak perempuan Zillah, Naamah, tidak ada hal lain yang dikatakan, tidak ada prestasi budaya yang dikaitkan dengan diri Naamah itu. Lameh juga penyair pertama. Komposisinya adalah balada sombong yang merayakan pembalasan. Apakah Lameh sudah membunuh seorang lelaki, atau apakah Lameh hanya membual tentang apa yang akan dia lakukan terhadap penyerang manapun, adalah subjek perselisihan di antara para komentator. Yang keempat, anak-anak Lameh menjadi pemimpin dalam berbagai aspek budaya. Jabal, yang artinya pengembara, menjadi bapak dari mereka yang mengikuti cara hidup nomaden. Jubal, yang artinya suara, adalah bapak dari mereka yang ahli dengan alat musik, yang memainkan kecapi dan seruling. Tubal-Kain adalah orang pertama yang mempelajari rahasia bekerja dengan logam. Mereka adalah pelopor atau nenek moyang dari keterampilan budaya dan pekerjaan yang berkembang selama periode waktu yang panjang. Seiring dengan kemajuan dalam budaya dan penemuan, muncullah pertumbuhan dosa. Berkembang biaknya peradaban tidak membuat manusia menjadi orang yang lebih baik dalam dirinya, yang menyebabkan manusia memperlakukan sesamanya dengan lebih hormat
atau menghasilkan sikap yang lebih hormat dalam hatinya terhadap Tuhan. Kemajuan yang dibuat oleh keturunan Kain adalah tidak jahat dalam mereka sendiri atau dari diri mereka sendiri. Nyatanya, berkat materi dan bakat yang digunakan orang-orang ini adalah pemberian dari Pencipta yang murah hati dan dirancang untuk meningkatkan kehidupan manusia di bumi. Namun begitu, pemberian bisa menjadi penyebab sandungan. Semakin banyak yang dicapai manusia dengan kemampuan yang diberikan Allah, semakin dia bisa membesarkan diri dalam kesombongan. Manusia menjadi lebih condong kepada kemuliaan diri dalam pencapaiannya sendiri dan merasa kurang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Budaya dengan sendirinya tidak membuat manusia menjadi lebih baik. Itu tidak membuat mereka benar secara moral. Tidak menjadi saling mengasihi satu sama lain atau bersyukur dan menghormati Tuhan. Budaya tidak berurusan dengan masalah dosa. Kalau tidak ditangani, dosa dapat menimbulkan gangguan dan perpecahan masyarakat. Ini terbukti dalam kata-kata Lameh yang menaruh dendam dan berbagai peristiwa yang terjadi dengan mengambil 2 istri. Lameh menyimpang dari rencana awal Tuhan bagi perkawinan dan menempatkan Ada dan Zila dalam situasi yang penuh persaingan dan memalukan. Lameh menegaskan kehebatannya dan kekuasaannya atas siapa saja yang mungkin menyusahkan dia. Dan Lameh menunjukkan kesombongannya dengan menuntut para istrinya untuk mendengarkan suaranya. Kata-kata Lameh disajikan sebagai sebuah puisi. Meskipun tidak ada senjata yang disebutkan di dalam perkataan itu, namun kata-katanya itu sering disebut sebagai kidung pedang. Kesombongan Lameh mungkin didasarkan pada fakta bahwa anaknya Tubal Kain sudah menciptakan senjata baru dari logam yang membuat Lameh merasa tak terkalahkan. Di dalam lagunya yang mengejek itu, Lameh menyombongkan diri kepada istri-istrinya dengan berkata, "Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku." Pernyataan ini memunculkan setidaknya 2 pertanyaan yang melibatkan terjemahan. Pertama, apakah Lameh sedang mengeluarkan peringatan terhadap siapa saja yang mungkin menyerang dia? Atau apakah Lameh mengacu pada peristiwa yang sudah terjadi? Lameh bukan hanya seorang pembunuh, tetapi dia juga orang yang tercela, yang bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Sikap Lameh dalam lagu yang mengejek ini terlihat jelas berbeda dari sikap yang dimiliki leluhurnya, yaitu Kain. Kain melakukan pembunuhan dan kemudian berusaha menutupinya dengan pura-pura tidak mengetahui keberadaan saudaranya Habel ketika Tuhan menanyai dia. Sebaliknya Lameh bangga dengan apa yang sudah dia lakukan dan ingin mengumumkannya kepada istri-istrinya, sehingga mereka dan mungkin orang lain akan tahu bahwa Lameh adalah orang yang ganas. Sesudah menceritakan kejahatannya, Lameh berkata, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Sekali lagi, tidak jelas apa yang dia maksudkan di sini. Jika orang yang membunuh Kain dihukum 7 kali, maka orang yang membunuh Lameh akan dihukum 77 kali. Kalau ini benar, Lameh mengutarakan sebuah kutukan
kepada siapa saja yang akan menyeret dia ke pengadilan atas kejahatannya. Bagaimanapun, bisa jadi Lameh menganggap dirinya sendiri dan bukan Allah sebagai eksekutor balas dendam pada siapa saja yang mungkin mencoba untuk mencabut nyawa Lameh ini. Dalam hal ini, dia dengan sombongnya mengatakan bahwa hukumannya akan jauh lebih besar daripada apa yang Allah akan lakukan pada siapa saja yang membunuh Kain. 77 kali adalah hiperbola yang berarti sampai tingkat tertinggi. Kalau siapa saja mencoba untuk menghukum Lameh karena membunuh anak muda itu, Lameh akan membinasakan orang itu. Penggunaan angka 7 yang melambangkan kelengkapan dan kesempurnaan dapat didasarkan pada 7 hari kisah penciptaan, termasuk istirahat ilahi Allah. Namun Lameh menggunakan itu dalam arti kefasikan. Bahasa hiperbolik itu bisa berarti bahwa Lameh akan menjadi semacam mesin pembunuh, pelopor bagi orang-orang kuat yang suka kekerasan di dalam Kejadian pasal 6, ayat 4, ayat 5, ayat 11. Itu mungkin mengapa catatan silsilah Kain berhenti pada keturunan ke-7. Mungkin penulis kitab Kejadian ingin menekankan bahwa dalam 7 generasi dari Adam, kemerosotan moral dan spiritual, termasuk kebencian dan hasrat untuk membunuh, sudah meningkat hingga titik yang tertinggi, dan Lameh adalah contohnya. Nama-nama lain yang mendatangkan malapetaka di atas bumi tidak perlu disebutkan, tetapi dosa mereka pada akhirnya mendatangkan penghakiman Tuhan di dalam air bah yang ada di pasal 6 sampai 8. Nanti kita lanjutkan kembali.